Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi unggul dan istimewa. Kembali lagi bersama saya Ririn Purwanti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita masih akan berbicara tentang majas. Kita lanjutkan materi sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya sudah membahas beberapa majas perbandingan. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini masih ada beberapa majas perbandingan. Lalu nanti akan ada majas pertentangan, majas penegasan, dan juga ada majas sindiran. Nah, kita lihat majas perbandingan terlebih dahulu sebagai lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Di sini ada yang namanya majas depersonifikasi. Apa itu majas depersonifikasi? Dari namanya terlihat ya, di sini ada personifikasinya dan diawali dengan D. Depersonifikasi ini seperti terlihat dari namanya, ini adalah kebalikan dari personifikasi. Jadi kalau personifikasi itu menyeperti manusia kan, sesuatu yang bukan manusia kemudian diterapkan sifat-sifat atau hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia. Nah, depersonifikasi ini sebaliknya. Manusia yang diberikan atau diterapkan sifat-sifat atau hal-hal yang biasanya diterapkan kepada bukan manusia. Ya, jadi sebaliknya dari personifikasi. Kita lihat contohnya, di sini ada kalimat, dia tetap saja mematung, padahal polisi sudah berusaha keras menginterogasinya. Dia tetap mematung. Mematung itu berarti menjadi patung, ya. Nah, mematung ini patung itu kan bukan manusia gitu. Nah, diterapkan kepada manusia ini namanya depersonifikasi. Contoh lain, ini ada dalam novel Yang Fana Adalah Waktu karya Sapardi Djoko Damono. Dan aku tak yakin kalau bisa mengalir dan menyatu dalam diri kita pada suatu masa nanti. Kalau bisa mengalir, ini mengalir di sini kan ke si aku ya. Aku tak yakin bisa mengalir. Nah, ini menerapkan mengalir itu kan biasanya air gitu. Nah, ini diterapkan pada aku, pada seorang manusia. Nah, ini namanya depersonifikasi. Atau misalnya dia tiba-tiba membeku ketika bertemu dengan kekasihnya. Membeku gitu ya. Membeku itu kan es gitu ya, bukan manusia tapi diterapkan pada manusia. Ini namanya depersonifikasi. Ya, sebaliknya dari personifikasi. Oke, kita lihat yang berikutnya. Masih majas perbandingan, di sini ada yang namanya antonomasia. Apa itu majas antonomasia? Ini antonomasia bisa diartikan perbandingan untuk menyebut suatu objek itu bukan dengan nama aslinya, tapi dengan sifat-sifat yang melekat pada objek tersebut. Jadi dengan kata lain, kita dalam majas antonomasia ini memberi julukan pada seseorang atau kepada sesuatu dengan sifatnya, gitu ya, dengan sifat dari sesuatu tersebut atau dengan dari sifat orang tersebut. Misalnya kita lihat di sini ada juga dalam novel Yang Fana Adalah Waktu karya Sapardi Djoko Damono. Dan kakakmu si Mbako Semprul itu dengan enteng bilang, kau memang suka ngarang dongeng macam-macam, Sar. Nah, ini ada julukan ya kepada kakak si Mbako Semprul. Ya, jadi ada julukan sifatnya karena suka merokok yang murah misalnya. Ya, si Mbako Semprul misalnya. Itu dari sifatnya. Kemudian misalnya lagi, siapa lagi kalau bukan si pintar itu yang mewakili sekolah kita dalam perlombaan cerdas cermat ini? Nah, ini menjuluki seseorang, misalnya ada teman yang pintar, kemudian dijuluki si pintar. Nah, itu eh,
namanya adalah antonomasia. Si keriting akhirnya merebonding rambutnya juga. Si keriting. Jadi menjuluki seseorang atau menamai seseorang itu dari sifatnya. Si keriting, si pintar, si cantik, si putih misalnya, si mancung, kayak gitu. Jadi dari sifatnya. Aku merindukan si hitam motorku yang sudah dijual misalnya, si hitam. Nah, menjuluki motornya dengan si hitam karena warnanya hitam misalnya. Itu namanya adalah antonomasia. Kita lihat yang berikutnya. Sini masih majas perbandingan ada aptronim. Nah, kalau tadi antonomasia itu menjuluki seseorang itu dengan sifatnya, nah dari sifat-sifatnya atau dari ciri-cirinya, dari ciri fisiknya. Nah, kalau aptronim ini dari profesinya atau pekerjaannya. Jadi, seseorang dipanggil dengan pekerjaannya gitu ya. Contohnya di sini. Karena sehari-hari Dea itu berdagang rujak, kemudian dipanggil Dea Rujak. Misalnya mau pergi ke suatu daerah, kemudian bertanya, Bu maaf, di mana ya rumah Dea? Dea yang mana? Dea Rujak, misalnya seperti itu. Jadi seseorang dipanggil dengan profesinya. Misalnya, oh seorang yang berprofesi sebagai guru misalnya, kemudian dipanggil, eh, eh tuh di rumahnya Bu Guru misalnya, di rumahnya eh, Neng Guru misalnya, seperti itu ya. Jadi itu namanya aptronim, menjuluki atau menamai seseorang dengan dikaitkan dengan profesinya. Nah, selanjutnya di sini ada majas litotes. Litotes ini majas yang cukup terkenal ya. Ini adalah mengungkapkan sesuatu dengan rendah hati. Jadi mengecilkan keadaan. Jadi dalam litotes itu sesuatu dikecilkan, direndahkan, merendahkan diri sendiri seperti itu. Meskipun misalnya itu ternyata berkebalikan dengan kenyataannya. Misalnya kenyataannya tidak seperti itu, tapi kemudian dia merendahkan diri. Misalnya, di sini ada dalam novel Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantatur, dengan rendah hati aku mengakui, aku adalah bayi semua bangsa dari segala zaman, yang dan yang sekarang. Nah, itu dia merendahkan diri sendiri sebagai bayi dari semua bangsa dari segala zaman. Bayi kan namanya juga bayi baru lahir, belum bisa apa-apa, jadi dia di sana merendahkan diri. Kemudian misalnya dalam puisi Seorang Tukang Rambutan pada Istrinya karya Taufik Ismail. Di sini ada orang berterima kasih begitu jujurnya pada orang kecil seperti kita. Nah, dia menyebut dirinya sebagai orang kecil, ini adalah litotes. Kemudian juga dalam puisi Zikir Seekor Cacing karya Ahmadun Yosiherpanda, di sini ada larik-larik. Dalam duniamu aku cacing tak bermakna, yang melata dari lumpur ke lumpur. Akulah si paling buruk rupa di antara para kekasih dunia. Ini sangat litotes ya. Aku cacing di duniamu, aku cacing tak bermakna ya. Litotes. Nah, contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ini kan litotes ini biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mampirlah ke gubuk saya. Padahal kan rumahnya tidak gubuk juga gitu, tapi mampirlah ke gubuk saya gitu. Kemudian contoh lainnya, misalnya seseorang bertamu ke rumah temannya, kemudian diberi suguhan oleh ibunya misalnya. Kemudian si ibunya mengatakan biasanya, silakan dicicipi makanan yang tidak seberapa ini misalnya. Oh, di sini tidak ada apa-apa, padahal banyak suguhannya gitu. Itu namanya litotes.
Kita lihat yang berikutnya. Nah, ini majas pertentangan yang disebut dengan antitesis ya. Kita masuk ke majas pertentangan antitesis. Ini adalah gaya bahasa yang mengungkapkan kata-kata yang saling berlawanan. Jadi, dalam antitesis ini terdapat yang namanya antonim. Kalian tahu kan antonim itu apa? Antonim itu adalah lawan kata, kata-kata yang berlawanan. Nah, di dalam majas yang menggunakan kata-kata yang berlawanan ini namanya antitesis. Kita lihat contohnya ada dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. Misalnya di halaman 132 ada kalimat sepi, hanya padang di kiri kanan jalan. Kiri kanan ini adalah lawan kata antonim ya. Maka ini termasuk dalam majas antitesis. Kemudian ada pula kalimat di halaman 163, turun naik dada Marconi karena muntab. Turun naik. Turun naik ini adalah antonim atau lawan kata. Nah, maka di sini mengandung majas antitesis. Oke, kita lihat yang berikutnya. Ini juga majas pertentangan yang disebut paradoks. Apa itu paradoks? Nah, di sini paradoks ini adalah pernyataan yang seolah-olah berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tapi kenyataannya mengandung kebenaran. Nah, jadi di sini dalam arti mudahnya paradoks ini pernyataan yang berlawanan dengan kenyataan, ya, dengan kenyataan. Kita lihat contohnya. Di sini ada novel, contoh dalam novel Yang Fana Adalah Waktu karya Sapardi Djoko Damono. Kalau kututup telingaku, kau tetap saja terdengar sebagai gaung di pusat kesadaranku. Ya, jadi dia menutup telinga, tapi suara dia masih terdengar. Ini paradoks gitu ya. Kemudian, yang aku ingat waktu itu, aku merasa tidak hanya melihatmu, tetapi terutama mendengarmu, meskipun kau tidak mengucapkan kata sepatah pun. Orangnya tidak mengucap kata sepatah pun, tapi dia bisa mendengarnya. Nah, contoh lain, misalnya, aku merasa kesepian di tengah keramaian kota Jakarta. Padahal kota Jakarta ramai, tapi dia merasa sepi, dia merasa sendirian. Nah, itu paradoks. Contoh lain, tikus itu mati kelaparan di lumbung padi. Padahal di lumbung padi, tapi kok bisa mati kelaparan gitu ya. Nah, itu paradoks. Contoh lain, Indonesia adalah negara agraris yang mengimpor beras dari luar negeri. Ini sangat paradoks ya, paradoksal. Ini sangat paradoks. Indonesia adalah negara agraris. Negara agraris itu negara pertanian tapi mengimpor beras dari luar negeri. Ini namanya gaya bahasa paradoks. Nah, selanjutnya ada majas penegasan. Di sini majas repetisi. Repetisi ini adalah majas yang di dalamnya menggunakan kata atau frasa yang diulang. Jadi intinya mengulang kata atau frasa yang sama untuk memberikan penekanan. Contohnya di sini ada dalam novel Yang Fana Adalah Waktu karya Sapardi Djoko Damono. Jangan harap ada kelokan, jangan berharap ada tikungan, jangan berharap ada stasiun, jangan berharap akan ada yang menyapa kita. Jangan berharap bisa berhenti walau hanya sejenak, walau hanya sejenak. Jangan berharap ada walau. Jalan Sar, lurus saja, lurus saja, lurus. Nah, misalnya seperti itu. Di sini ada pengulangan kata jangan harap beberapa kali ya. Beberapa kali mengulang kata jangan harap. Kemudian juga ada mengulang kata walau hanya sejenak. Jangan berharap bisa berhenti walau hanya sejenak. Walau hanya sejenak. Itu diulang untuk menegaskan. Kemudian
Jalan Sar, lurus saja, lurus saja, lurus. Sana juga mengulang kata lurus saja. Ini contoh repetisi. Selanjutnya ada majas klimaks. Ini adalah gaya bahasa atau majas yang memberikan pernyataan secara berurutan itu dari rendah ke tinggi. Jadi sini ada bentuk hierarki dari rendah ke tinggi. Jadi semakin memuncak di dalam majas klimaks. Contohnya di sini ada dalam novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari. Aku belajar hampir segalanya, mulai dari belajar merangkak, bicara, sampai pipis sendiri. Sini ada hierarki kemampuan gitu ya, hierarki kemampuan manusia dari mulai belajar merangkak, bicara, sampai pipis sendiri, kemampuannya semakin meningkat. Nah, ini namanya klimaks. Contoh lainnya, acara itu dihadiri oleh kepala desa, camat, bupati, gubernur, bahkan presiden. Di sana terlihat semakin memuncak dari kepala desa, camat, bupati, gubernur, sampai presiden itu kan semakin tinggi jabatannya. Nah, maka ini namanya majas klimaks. Selanjutnya ada majas anti klimaks. Ini anti klimaks ini berarti sebaliknya dari klimaks. Kalau tadi semakin memuncak, semakin meninggi, anti klimaks ini berarti semakin turun. Sama hierarki yang semakin rendah dari tinggi ke rendah gitu. Contohnya, di sini ada dalam cerpen Mata yang Enak Dipandang karya Ahmad Tohari. Tiba-tiba Darwan merasa tubuhnya menyusut, kecil dan makin mengecil. Menyusut, kecil, makin mengecil. Ini semakin ke bawah gitu ya, semakin rendah. Ini namanya anti klimaks. Contoh lain, jangankan 100 juta, sejuta atau 500 ribu. Bahkan 100 ribu pun aku tak mau meminjamkannya padamu. Misalnya, ini anti klimaks dari turun gitu ya, dari 100 juta, sejuta, 500 ribu, 100 ribu. Itu semakin ke bawah, semakin turun. Nah, ini namanya anti klimaks. Selanjutnya ada majas penegasan yang disebut majas tautologi. Nah, tautologi ini berasal dari bahasa Latin tautologia yang artinya pengulangan makna. Jadi, mengulang kata yang memiliki makna yang sama. Intinya seperti itu atau disebut menggunakan sinonim. Jadi kalau tadi antitesis itu menggunakan antonim, nah tautologi ini menggunakan sinonim, menggunakan kata yang sama untuk menegaskan sesuatu. Contohnya, dalam novel Yang Panah Adalah Waktu karya Sapardi Djoko Damono. Sudah kuserahkan padamu, sudah kuberikan padamu, sudah. Nah, kuserahkan dengan kuberikan itu bersinonim, sama aja, artinya sama aja, maknanya sama aja. Nah, ini namanya tautologi, menggunakan kata yang maknanya sama untuk menegaskan. Sudah kuserahkan padamu, sudah kuberikan padamu. Contoh lainnya, seberapa lama lagi kau minta aku untuk menunggu, menanti, setia berharap kau kembali. Menunggu dengan menanti ini maknanya sama, artinya sama, menunggu dengan menanti. Maka ini sebenarnya tidak perlu dikatakan dengan dua kata yang sama seperti ini. Nah, ini namanya tautologi. Nah, kita lihat yang berikutnya, ini masih majas penegasan, ini disebut majas pleonasme. Pleonasme ini adalah majas yang menggunakan kata yang maknanya sama dan sebenarnya ini tidak perlu juga karena artinya sudah jelas, maksudnya sudah jelas. Kita lihat contohnya untuk membedakannya dengan tautologi. Contohnya di sini ada dalam novel Dilan karya Pidi Baik. Pak Suripto dan guru lainnya memerintahkan semua siswa untuk masuk ke dalam kelas. Masuk ke dalam. Masuk itu sudah pasti ke dalam. Maka ini sebenarnya menggunakan kata yang tidak perlu karena sudah jelas, karena sama artinya masuk ke dalam. Masuk sudah pasti ke dalam.
Aku naik ke atas kursi seolah tak peduli dengan orang-orang yang ada di sana. Naik itu sudah pasti ke atas. Jadi sebenarnya tidak perlu ditulis seperti ini. Masuk ke dalam, naik ke atas, mundur ke belakang, turun ke bawah, itu tidak perlu ditegaskan seperti itu. Nah, yang ditegaskan seperti itu namanya adalah pleonasme. Selanjutnya ada majas penegasan, ini majas retoris. Nah, ini menegaskan sesuatu dengan memberikan pertanyaan yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Jadi kalau majas yang lain itu berupa pernyataan, nah retoris ini berupa pertanyaan. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban karena sudah pasti, sudah jelas jawabannya. Karena semua orang sudah tahu jawabannya. Contohnya di sini ada dalam novel yang fana adalah Waktu karya Sapardi Djoko Damono. Tetapi apakah waktu wujudnya remah-remah atau laron yang disambar cicak sambil berkejaran? Misalnya, ada pertanyaan seperti itu. Apakah waktu wujudnya remah-remah atau laron yang disambar cicak sambil berkejaran? Ini retoris. Karena apa? Karena sudah tahu jawabannya, bukan gitu. Tidak perlu ditanyakan seperti itu. Ya, nah retoris ini yang pertanyaan seperti itu tidak memerlukan jawaban. Contoh lainnya, bukankah yang kita sebut sebagai nanti itu akan datang juga akhirnya, Sar? Nah, ini juga tidak perlu jawaban, tidak memerlukan jawaban, hanya bertanya saja gitu untuk menegaskan sesuatu. Karena nanti itu emang pasti akan datang nanti gitu. Jadi ini retoris, tidak memerlukan jawaban. Contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pidato, suka ada, siapa yang tidak ingin masuk surga? Siapa yang tidak ingin masuk surga? Semua orang ingin masuk surga, sudah tahu jawabannya seperti itu. Nah, tidak perlu ditanya lagi. Nah, maka pertanyaan seperti itu adalah retoris. Siapa lagi yang akan membangun bangsa ini kalau bukan kita? Itu juga pertanyaan-pertanyaan retoris. Selanjutnya ada majas sindiran. Ini kita masuk ke majas sindiran, majas ironi. Ironi ini bisa kita sebut sebagai sindiran halus, ya. Sindiran menyindir seseorang secara halus supaya tidak merasa tersinggung. Cirinya ironi di sini bersifat menyembunyikan atau menutupi maksud sebenarnya. Kemudian yang pernyataan yang disampaikannya itu berlawanan dengan fakta dan biasanya menggunakan kata-kata halus. Nah, contohnya, adikku sangat rajin, pukul 9 pagi dia baru bangun. Ini sindiran secara halus dikatakan rajin, padahal pukul 9 baru bangun. Pagi benar kamu bangun, misalnya, padahal sudah jam 10. Atau misalnya, kamu misalnya pulang malam jam 11 malam baru pulang main misalnya. Kemudian ibu kamu mengatakan, bagus ya kamu jam segini baru pulang. Dikatakan bagus, padahal jam 11 malam baru pulang main. Bagus ya jam segini kamu baru pulang, itu namanya sindiran secara halus. Nah, yang berikutnya ini sindiran kasar, namanya sarkasme. Sarkasme ini sindiran kasar. Sarkasme ini berasal dari kata dalam bahasa Yunani, sak yang berarti daging dan asmos yang berarti merobek. Jadi merobek daging, saking menyakitkannya. Karena sarkasme ini memang berupa kata-kata pedas, berupa kata kasar yang bisa menyakiti hati orang lain, yang berupa penghinaan, berupa celaan, ya, untuk melukai perasaan orang lain. Sampai dikatakan di sana dari namanya saja merobek daging, gitu ya. Contohnya misalnya di sini ada dalam novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari. Ibumu beranak di kandang babi pun aku tak peduli. Nah, itu ungkapan yang dikatakan oleh Kugi kepada Kinan. Ini kasar gitu ya. Ini ungkapan yang sangat kasar. Beranak itu kan untuk binatang gitu ya, tapi ini dikatakan kepada manusia. Kalau manusia harusnya melahirkan. Di sini ibumu beranak di kandang babi pun aku tak peduli. Ini sangat
kasar. Makanya ini tergolong ke dalam sarkasme. Contoh lainnya, ya hanya orang tolol yang akan percaya cerita seperti itu. Ini kan mengatakan tolol gitu ya, hanya orang tolol yang akan percaya cerita seperti itu. Ini juga adalah kata-kata kasar, sarkasme, gitu ya. Itu contoh majas sarkasme. Selanjutnya di sini ada majas sinisme. Sinisme ini adalah sindiran yang berbentuk kesangsian yang mengandung ejekan yang ikhlas dan tulus dari hati, begitu kata Goris Kerap. Ya, jadi majas sindiran sinisme ini justru mengatakan sesuatu apa adanya tanpa embel-embel lain. Jadi terdengarnya kasar gitu. Intinya apa ya? Kejujuran yang menyakitkan itu sinisme. Contohnya, masakan ini pahit sekali. Apa kau tidak mencicipinya terlebih dahulu? Jadi langsung gitu ya. Jadi menyindir seseorang, menyindir sesuatu dengan bahasa yang langsung, dengan ungkapan yang langsung ke makna sebenarnya. Jadi tidak menggunakan kehalusan seperti dalam ironi. Ini langsung aja jujur. Makanya dikatakan kejujuran yang menyakitkan. Nafasmu bau naga, apa kau tidak tahu caranya menggosok gigi? Langsung mengatakan seperti itu. Ini adalah sinisme. Nah, sekian untuk penjelasan beberapa majas. Tentunya masih ada majas lain yang uh, tidak terjelaskan di sini. Nah, tapi ini cukup mewakili untuk contoh-contoh dari majas perbandingan, kemudian pertentangan, majas sindiran, juga majas penegasan. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar di rumah, selalu semangat dan untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.